Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu. Perkenalkan, kami adalah mahasiswi dari Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi semester 5. Nah, sekarang kami akan mengajak Ibu-Ibu untuk mengikuti fokus group discussion mengenai stunting dan juga hubungannya dengan ASI eksklusif. Baiklah, sebelumnya mari kita perkenalan dulu karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Yang pertama yaitu saya, Farhaiza Ramadhania selaku MC. Kemudian ada co-fasilitator. Perkenalkan, nama saya Mifa Ida selaku fasilitator. Kemudian ada teman saya yaitu fasilitator. Perkenalkan, nama saya Nova sebagai fasilitator. Selanjutnya ada notulensi yang pertama, Mbak Anggi, silakan. Perkenalkan, saya Anggelo Prasasti sebagai notulensi pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Rohmanita selaku notulen kedua. Perkenalkan, nama saya Rahmanita sebagai notulensi kedua. Selanjutnya ada Mbak Nadia. Terima kasih, saya Nadia Khairunisa selaku host. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, mari kita perkenalan dengan ibu-ibu dari Desa Tulangan. Yang pertama ada Ibu Ira. Monggo Ibu untuk dapat memperkenalkan diri, sebutkan namanya, kemudian asal daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Ekosari. Di sini sebagai peserta, rumah saya di Tulangan, Desa Pangkemiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Puji. Silahkan kepada Ibu Puji untuk menyampaikan nama beserta asal daerahnya. Halo, nama saya Puji Arianti, asal saya Tulangan, Pangkemiri Tulangan, RT 2 RW 3. Saya peserta. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Selanjutnya ada Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti, alamat saya Ganggang Panjang, RT 3 RW 1, Tanggulangin. Baik, terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya ada Bu Yus. Kepada Bu Yus, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yustrianingsih dari Desa Tulangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Yulianti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yulianti dari Desa Pangkemiri Tulangan. Terima kasih Ibu Yulianti. Baik, itu adalah 6 peserta kami dalam fokus group discussion pada sesi kali ini. Jadi Ibu-Ibu nanti akan ada 2 sesi. Yang sesi pertama disampaikan pertanyaan
pertanyaan mengenai stunting, dan sesi kedua disampaikan pertanyaan mengenai pemberian ASI eksklusif. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu, nggih Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, sesi diskusi akan langsung saja diskusi dimulai. Maka peraturan bisa disampaikan dulu oleh Mbak Mifda. Kepada Mbak Mifda, saya persilahkan. Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, Di sini saya akan membaca peraturan mengenai metaplan. Yang pertama, tidak diperbolehkan memberikan jawaban yang bermakna ganda, yaitu menggunakan dan atau. Dimohon tidak mengoperasikan HP selama forum diskusi berlangsung. Peserta diskusi boleh langsung ngomong kalau misalnya jawabannya sudah ada. Kemudian akan berulang sampai pertanyaan yang disampaikan fasilitator habis. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Ibu-ibu? ya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Mifda. Selanjutnya langsung saja untuk pertanyaan sesi pertama akan dipandu oleh Mbak Naura. Kepada Mbak Naura, waktu dan layar saya persilahkan. Apakah suara saya Terdengar, Mbak Naura. adalah apa yang dimaksud dengan stunting? Mungkin waktu yang 1 menit ya Ibu-ibu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ira, disampaikan jawabannya. Terima kasih waktunya. Menurut saya, stunting itu kelainan tumbuh kembang pada anak. Jadi antara berat badan, tinggi badan itu tidak sesuai dengan usia anak. Terima kasih. Baik, mungkin akan bergantian dengan Ibu Lili. Silakan. Stunting adalah kekurangan gizi kronis.
Jadi jangan lihat. Baik, selanjutnya Ibu Sri mungkin bisa disampaikan. Gagal tumbuh di dalam tubuh anak. Baik, selanjutnya Ibu Yusi bisa menyampaikan. Aku tak mau. Menurut saya stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak sesuai dengan usianya. Baik, yang selanjutnya yang terakhir Ibu Pujarianti mungkin bisa sampaikan. Stunting berat badan sama tinggi badan tidak sesuai dengan umur atau gagal tumbuh pada anak. Baik, Ibu-ibu. Baik, Mbak Dita, apakah bisa dilanjutkan? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak stunting? Waktunya 1 menit ya, Ibu-ibu. Sudah 1 menit ya, Ibu-ibu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Yuli. Pertumbuhan anak akan menjadi lambat. Selanjutnya, Ibu Sri.
menyebabkan anak kurang gizi. Selanjutnya, Ibu Yusi. Dampaknya mungkin akan kurus, berat badan tidak sesuai dengan tingkat usia. Lanjut ke Ibu Puji Haryanti. Kalau dewasa, anak menjadi cebol. Yang terakhir, mungkin Ibu Ira bisa disampaikan jawabannya. Karena anak terlihat berbeda dari teman-temannya, bisa berpengaruh pada mental anak di kemudian hari. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa faktor parenting? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Puji Haryanti. Silakan. Waktu bayi kurang ASI eksklusifnya, terus tidak makanan umur 6 bulan sampai 12 bulan, gizi yang diberikan kurang atau tidak memenuhi 4 bintang. Dalam hal ini terdiri dari nasi, lauk pauk, kacang-kacangan, sama sayur atau buah. Kasih Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ibu Yusi. kemungkinan gizi kurang seimbang, terus itu seperti 4 sehat makanan, memberi makanan 4 sehat 5 sempurna. Baik, bisa dilanjutkan dengan Ibu Sri. Kurangnya MPASI. Baik, bisa dilanjutkan dengan Ibu Ira Ekosari, disampaikan jawabannya. Selain asupan gizi ibu selama hamil, kemudian
ASI eksklusif mungkin juga berpengaruh dari gen dari kedua orang tua. Baik, bisa dilanjutkan dengan Ibu. Kurangnya makanan bergizi pada waktu bayi. Baik, bisa dilanjutkan ke nomor 4, yaitu apakah ciri-ciri anak stunting? Bisa dimulai dari Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sri? Kurus, Baik, yang kedua mungkin Ibu Ira bisa menyampaikan jawabannya. Berat dan tinggi badan tidak sesuai dengan pertambahan usia, keterlambatan tumbuh kembang sehingga bisa mempengaruhi cara pikir anak untuk menerima informasi dari luar. Mungkin selanjutnya bisa Bu Yuli. Tinggi badan tidak optimal. Baik, selanjutnya Ibu Ciharyanti. Waktu datang di posyandu, pitanya ada di pita kuning, kadang di pita merah. Selanjutnya yaitu Ibu Yusi. Bertubuh kurus dan mungkin perkembangannya mengalami keterlambatan. Baik, masuk ke pertanyaan yang kelima ya Ibu-Ibu, yaitu bagaimana cara mencegah stunting. Kami berikan waktu 1 menit ya.
Baik, yang pertama mungkin Ibu Yuli bisa mengemukakan pendapatnya, jawabannya. Pada waktu bayi minum ASI dan makan makanan bergizi. Baik, selanjutnya Ibu Yusi. Memberikan gizi yang seimbang pada anak. Selanjutnya Ibu Ira mungkin bisa disampaikan. Selain menata asupan makanan yang seimbang, perlu juga pergi ke posyandu untuk menimbang dan mengukur berat badan dan tinggi badan anak, sehingga orang tua mengetahui bila mana ada kelainan yang terjadi pada anaknya. Yang selanjutnya mungkin Ibu Pujiarianti. Dimulai dari hamil, asupan gizi harus seimbang. Waktu lahir 0 sampai 6 bulan hanya ASI eksklusif saja. Saja. Ayo nih, selanjutnya yang terakhir yaitu Ibu Dri. Memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Baik, sesi yang pertama sudah selesai. Mungkin notulensi 1 bisa menyampaikan kesimpulan dari sesi kali ini. Silakan Mbak Anggi. Baik, untuk kesimpulannya di sesi 1 ini, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan stunting? Itu ibu-ibu di Desa Turangan yang punya balita sudah mengerti semua. Yang pertama ada jawaban kelainan tubuh kembang anak antara tinggi badan dan berat badan tidak sesuai. Terus kekurangan gizi kronis, gagal tumbuh di dalam tubuh anak, gangguan tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya, dan berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, yaitu dampak stunting. Ada 5 jawaban. Yang pertama, pertumbuhan anak akan menjadi lambat, menyebabkan anak kurang gizi, anak akan menjadi kurus, berat badan akan tidak sesuai dengan usianya, dan setelah dewasa anak akan menjadi cebol. Hal tersebut akan berpengaruh pada mental anak di kemudian hari. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, untuk jawaban yang pertama, waktu bayi kurang ASI eksklusif, tidak memenuhi dalam hal makanan,
Selanjutnya, gizi kurang seimbang, kurang asupan makan, dan 4 sehat 5 sempurna. Kurangnya makanan pendamping ASI dan asupan gizi bayi dan ibu ini juga kurang memenuhi, dan adapun faktor dari gen dari kedua orang tua. Yang terakhir, kurangnya makan bergizi pada waktu bayi. Untuk hasil pertanyaan keempat, itu jawabannya ciri-ciri anak yang terkena stunting yaitu kurus, berat dan tinggi badan tidak sesuai dengan umur, tinggi badan tidak optimal, waktu datang di posyandu terdapat pita kuning atau pita merah, dan mengalami perkembangan tubuh yang lambat. Yang terakhir yaitu hasil jawaban dari pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana cara mencegah stunting. Yang pertama, pada waktu bayi meminum ASI, makanan yang bergizi, memberikan makanan yang seimbang pada anak. Selain itu harus rajin datang ke posyandu untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, asupan gizi dari 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI eksklusif saja. Dan yang terakhir, memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Farah. Baik, terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Mungkin bisa langsung saja kita mulai ke sesi kedua, yaitu ada sesi pertanyaan mengenai ASI eksklusif kepada kofasilitator, yaitu Mbak Mifda. Waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, untuk sesi kedua saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apakah ASI eksklusif itu? Saya kasih waktu 1 menit ya Ibu-Ibu. Selanjutnya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Ira untuk memaparkan jawabannya. Menurut saya, ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi selama bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan tanpa tambahan apapun. Selanjutnya dari Ibu Sri, mungkin bisa memaparkan jawabannya. Untuk mencegah bayi supaya tidak sakit-sakitan. Kemudian untuk Ibu Yulianti. ASI adalah air susu ibu yang diberikan pada waktu bayi sampai umur 2 tahun.
Selanjutnya kepada Ibu Pujarianti bisa dipaparkan jawabannya. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi yang baru lahir sampai 6 bulan tanpa diberi tambahan makanan apapun. Selanjutnya kepada Ibu Yus Setianingsih bisa dipaparkan jawabannya. ASI eksklusif yaitu air susu ibu yang diberikan semenjak bayi itu lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan asupan makanan yang lain. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah manfaat ASI eksklusif menurut ibu-ibu? Mungkin bisa dari Ibu Yulianti untuk memaparkan jawabannya. Iya. Manfaatnya asupan makanan pada waktu bayi. Untuk Ibu Yus Setianingsih bisa memaparkan jawabannya. Manfaat ASI pada bayi yaitu untuk mencukupi gizi pada bayi agar pertumbuhannya lebih baik. Kemudian silakan untuk Ibu Ira, silakan memaparkan jawabannya. Selain untuk mencukupi dan memperbaiki tumbuh kembang bayi, juga meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang masih rentan terhadap berbagai infeksi. Selanjutnya untuk Ibu Sri, silakan memaparkan jawaban. Supaya bisa berkembang dengan sempurna dan tidak mudah sakit. Selanjutnya untuk Ibu Pujarianti, silakan memaparkan. Manfaat ASI eksklusif tidak mudah sakit, mencegah pendarahan pada ibu, praktis. Untuk pertanyaan kedua sudah selesai dan dilanjut untuk pernyataan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah ibu memberikan ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan? Untuk ibu-ibu bisa dijawab ya atau tidak ya. Silakan dari Ibu Pujarianti. Ya.
Untuk Ibu Ira Ekosari. Iya. Untuk Bu Yulianti. Ya. Untuk Ibu Sri. Iya. Dan terakhir untuk Ibu Yustianingsih. Iya. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4. Apakah faktor penghambat ibu jika tidak memberikan ASI eksklusif pada anak? Baik, jawabannya bisa saya mulai dari Ibu Ira. Silakan memaparkan jawabannya. Sebentar, saya masih belum ketemu jawabannya. Tunggu bentar. Iya, Bu. Baik. Mungkin bisa diganti Ibu Pujiarianti terlebih dahulu. Anak mudah sakit, biaya yang dikeluarkan ibu lebih banyak daripada ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif tidak usah mengeluarkan uang. Untuk Ibu Yulianti, bisa memaparkan jawabannya? Bisa jadi pada waktu melahirkan ASI juga belum keluar. Dari Ibu Yustianingsih, bisa memaparkan jawabannya? Mungkin pada waktu bayi lahir, ASI ibu tidak langsung keluar, terus kesibukan orang tua mungkin setelah melahirkan, mungkin ibunya bekerja. Mungkin dari Ira tadi bisa memaparkan jawabannya. Bisa jadi ketakutan pada ibu itu sendiri akan berubah bentuk nanti payudaranya. Kalau dia menyusui maksudnya. Untuk Ibu Sri bisa memaparkan jawabannya. Tidak mudah terserang kanker, penyakit kanker. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan resiko kejadian stunting pada anak? Ibu bisa menjawab ya atau tidak. Dari Ibu Yulianti, bagaimana jawabannya? Dari Ibu Yustianingsih, bagaimana jawabannya? Iya.
Ibu Ira, bagaimana jawabannya? Ya. Ibu Sri, bagaimana jawabannya? Iya. Bagi Ibu Bujarianti, bagaimana jawabannya? Ya. Baik, Ibu-Ibu. Mari kita simak bagaimana kesimpulan yang akan dipaparkan oleh nutrilensi kami, yaitu Mbak Nisa. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Mifda. Jadi hasil dari diskusi kita kali ini pada sesi kedua, apakah ASI eksklusif itu? Dari masing-masing ibu, ini menjawab adalah ASI adalah pemberian air susu ibu kepada bayi pada usia 0-6 bulan tanpa tambahan apapun. Lalu jawaban berikutnya, ASI adalah untuk mencegah bayi agar tidak terjadi stunting. Dan air susu ibu yang diberikan pada bayi hingga usia 2 tahun. ASI juga air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa diberikan makanan apapun. Lalu air susu ibu yang diberikan dari bayi lahir tanpa asupan makanan yang lain. Bisa next, Mbak. Lalu pada pertanyaan yang kedua, apakah manfaat ASI eksklusif? Jawaban dari ibu-ibu yang pertama, asupan pada waktu bayi, lalu untuk mencukupi gizi pada bayi agar pertumbuhannya lebih baik. Selanjutnya, selain untuk mencukupi dan tumbuh kembang bayi, juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada tubuh bayi, dan supaya bisa berkembang dengan sempurna. Lalu tidak mudah sakit, mencegah pendarahan pada ibu praktis. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ketiga, apakah ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi berumur 6 bulan? Ini mayoritas semuanya menjawab iya. Selanjutnya, pada pertanyaan keempat, apa faktor penghambat ibu jika tidak memberikan ASI eksklusif pada anak? Jawaban dari ibu-ibu merupakan yang pertama, anak mudah sakit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada ASI eksklusif. Lalu pada saat melahirkan, bisa jadi ASI belum keluar. Lalu pada waktu ibu lahir, ASI belum keluar, dan termasuk faktor kesibukan orang tua apabila ibu bekerja. Lalu, terdapat pula ketakutan pada ibu akan perubahan bentuk payudara ketika menyusui. Dan yang terakhir, tidak mudah terserang penyakit kanker. Pertanyaan terakhir, apakah pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan resiko kejadian stunting pada anak? Dan mayoritas ibu-ibu menjawab iya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan juga rekan-rekan yang sudah membantu saya dalam sesi FGD, yaitu Fokus Group Discussion dengan Media Meta Plan. Kami sampaikan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari Desa Tulangan yang sudah bersedia mengikuti diskusi kita pada sesi 1 dan kedua pada hari ini. Terima kasih, nggih, Bu-ibu. Baik, apabila sudah dapat dicukupkan, kita bisa foto bersama, nggih, Bu. Saya akan menghitung 1, 2, 3, kemudian Ibu dapat menahan gaya selama beberapa detik. Ya. Baik, Ibu-ibu, apabila sudah siap, saya akan menghitung, nggih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Satu kali lagi, nggih, Bu. 1,
2, 3. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas kesediaannya untuk hadir dan juga berdiskusi bersama dengan kami mahasiswi dari Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi. Ibu dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.